Ketegangan yang selama ini William coba kendalikan mulai berantakan. Setelah sekian lama menyembunyikan perselingkuhannya dengan Dinda, kini ancaman datang dari arah yang tidak ia duga. Roy, yang selama ini lebih banyak diam dan tampak tidak tahu apa-apa, kini berbalik menjadi ancaman terbesar bagi William. Melalui telepon, Roy mulai menunjukkan keberaniannya. Dengan suara penuh tekanan, ia memperingatkan William bahwa jika dirinya terus dipermainkan, maka ia tidak akan segan untuk mengungkap semua kebohongan William dan Dinda kepada Salma. Ancaman itu bukan sekadar gertakan. Roy memiliki cukup bukti untuk menghancurkan William dalam sekejap. Mendengar ancaman Roy, William merasakan kecemasan yang luar biasa. Selama ini ia memang selalu merasa bahwa rahasianya suatu saat akan terbongkar, tetapi ia tidak pernah menyangka bahwa Roy akan menjadi ancaman utama. Ia mencoba tetap tenang, tetapi keringat dingin mulai membasahi tubuhnya. Jika Roy benar-benar membongkar semuanya kepada Salma, maka semua yang sudah ia bangun akan hancur seketika. Hubungannya dengan Salma sudah cukup goyah, dan jika kabar ini sampai ke telinga Salma dari orang lain, maka tidak ada lagi kesempatan baginya untuk membela diri. William tahu betul bagaimana Salma. Wanita itu bukan tipe yang mudah memaafkan pengkhianatan, terutama jika dikhianati oleh orang yang paling ia percayai. William mulai berpikir keras. Ia harus menemukan cara untuk menghentikan Roy sebelum semuanya terlambat. Di sisi lain, Roy merasa kini ia berada di atas angin. Selama ini, ia selalu merasa seperti boneka yang dipermainkan oleh William dan Dinda. Namun kini keadaan sudah berubah. Dengan bukti yang ia miliki, ia bisa mengguncang kehidupan William kapan saja ia mau. Roy bukan hanya ingin menghancurkan William, tetapi juga ingin memastikan bahwa Dinda tahu bahwa dirinya lebih kuat dari yang selama ini Dinda kira. Ia ingin membuktikan bahwa ia bukan pria yang bisa dipermainkan sesuka hati. Sementara itu, Dinda mulai panik. Ia mengetahui bahwa Roy telah berani mengancam William, dan itu bisa menjadi bencana besar bagi dirinya juga. Jika perselingkuhan mereka terbongkar, bukan hanya William yang akan hancur, tetapi juga dirinya. Nama baiknya akan rusak dan semua yang sudah ia rencanakan akan sia-sia. Dalam keadaan terdesak, William tahu bahwa ia tidak bisa hanya berdiam diri. Ia harus bertindak cepat sebelum Roy benar-benar membocorkan semuanya. Namun, bagaimana caranya? Haruskah ia menuruti permintaan Roy, ataukah ada cara lain untuk menghentikan ancaman ini? Di saat yang sama, Salma mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Ia melihat bagaimana William tampak lebih gelisah dari biasanya. Perubahan sikap suaminya semakin jelas terlihat. Salma tahu bahwa William sedang menyembunyikan sesuatu, dan ia semakin yakin bahwa rahasia besar yang selama ini ia curigai hampir terbongkar. Semua ini kini hanya masalah waktu. Akankah William berhasil menghentikan Roy sebelum semuanya terungkap? Ataukah Salma akan mengetahui kebenaran lebih cepat dari yang William duga? Bagaimana dengan Dinda? Apakah ia juga akan terjebak dalam kehancuran yang sedang menanti William? Kenyataan pahit itu kini hanya tinggal menunggu untuk terungkap. Sementara hari itu, suasana di rumah terasa lebih sunyi dari biasanya. Sebuah paket misterius tiba di tangan Salma tanpa informasi jelas mengenai pengirimnya. Rasa penasaran semakin menguat seiring dengan ketidaktahuannya tentang isi paket tersebut. Tidak ada tanda-tanda siapa yang mengirimnya atau apa tujuan pengirimannya. Ketika paket itu dibuka, beberapa dokumen, rekaman suara, dan foto-foto tersebar di dalamnya. Bukti-bukti itu menunjukkan sesuatu yang mengejutkan. Perselingkuhan yang selama ini hanya menjadi kecurigaan, kini memiliki bentuk yang nyata. Setiap lembar dokumen dan potongan rekaman memberikan kejelasan bahwa kebohongan yang disembunyikan William sudah hampir mencapai titik akhir. Di tempat lain, sebuah pesan singkat masuk ke ponsel seseorang.
Pesan tersebut menyatakan bahwa paket telah sampai di tangan Salma. Kabar itu langsung memicu reaksi panik. Ketakutan mulai menguasai karena jika Salma mengetahui isi paket tersebut, maka segalanya akan berantakan. Sementara itu, kegelisahan mulai terasa semakin nyata. Perjalanan pulang dipenuhi dengan pikiran tentang bagaimana cara mengendalikan situasi sebelum semuanya terlambat. Setiap kemungkinan buruk mulai diperhitungkan, termasuk bagaimana cara menutupi kebenaran jika sudah terbongkar. Di rumah, Salma masih meneliti bukti-bukti yang ada di dalam paket tersebut. Setiap foto dan dokumen memberikan gambaran lebih jelas tentang kejadian-kejadian yang selama ini hanya menjadi dugaan. Semakin banyak bukti yang ditemukan, semakin kuat keinginan untuk mengungkap semuanya. Namun strategi harus disusun dengan hati-hati agar tidak membuat lawan menyadari bahwa permainannya telah diketahui. Ketika akhirnya William tiba di rumah, suasana terasa berubah. Ada ketegangan yang tak kasat mata, namun sangat jelas terasa. Pandangan mata terus mencari-cari sesuatu, berharap masih ada kesempatan untuk memperbaiki keadaan sebelum semuanya berantakan. Pencarian terhadap paket misterius itu dimulai secara diam-diam. Setiap sudut rumah diperiksa dengan penuh kewaspadaan, berharap dapat menemukannya sebelum Salma sempat melihat isi di dalamnya. Namun waktu sudah terlambat, paket itu telah dibuka dan semua rahasia yang selama ini tersembunyi sudah terungkap. Sementara itu, pemikiran tentang siapa yang mengirimkan paket itu masih menjadi misteri. Apakah ini adalah ulah seseorang yang ingin membalas dendam? Lalu berusaha meyakinkannya bahwa ia satu-satunya wanita dalam hidupnya. Bagaimana setiap kali ia mencurigai ada sesuatu yang disembunyikan, William selalu berhasil menenangkannya dengan kata-kata manis. Kini semua itu tak lebih dari kebohongan belaka. Air matanya terus mengalir, tetapi hatinya mulai berkata lain. Ia lelah menangis untuk seseorang yang tidak pantas mendapatkannya. Ia lelah berusaha mempertahankan sesuatu yang ternyata selama ini sudah hancur. Salma sadar bahwa ia tidak bisa terus-menerus larut dalam kesedihan. Ia tahu bahwa semakin ia tenggelam dalam luka ini, semakin sulit baginya untuk bangkit. Walaupun hatinya hancur berkeping-keping, ia tidak ingin membiarkan pengkhianatan ini menguasai hidupnya. Ia mencoba meredakan amarahnya meskipun itu sangat sulit. Rasa sakit itu masih membekas, tetapi ia harus mulai belajar menerima kenyataan. Baginya, menerima tidak berarti melupakan atau memaafkan dengan mudah, tetapi lebih kepada membebaskan dirinya dari belenggu dendam dan kebencian.